Halo semua, selamat datang kembali di podcast Orang-Orang Ganteng. Di sini kita bahas hal-hal yang terdengar berat tapi kita coba ulik dengan santai dan asik. Hari ini kita akan ngobrol tentang cara berpikir sinkronik dalam sejarah bareng ketiga teman saya yaitu Elang, Reza, dan Rangga. Hai guys, aku Lang. Halo, aku Rangga. Halo juga, apa kabar semuanya? Aku Reja. Aku masih agak bingung nih sama topiknya, tapi aku penasaran. Tenang aja, kita bakal bahas pelan-pelan. Jadi gue mau mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa sih sebenarnya berpikir sinkronik itu? Oke, gue coba jelasin singkat ya. Kalau diakronik itu ibarat kita nonton film dari awal sampai akhir. Nah, kalau sinkronik itu seperti kita pause filmnya di satu adegan. Terus kita amatin semua yang terjadi di adegan itu secara detail. Jadi, kita fokus pada satu momen tertentu, terus kita lihat semua elemen yang ada di situ. Nah, iya betul. Aku suka bilang kalau diakronik itu timeline Twitter yang scroll terus. Tapi kalau sinkronik itu screenshot satu tweet yang lagi viral aja. Tapi beserta semua replaynya, quote tweetnya, dan likes-nya. Nah, itu dianalisis dalam satu momen itu aja. Oh, jadi kita zoom in gitu ya, bukan jalurnya tapi potretnya. Nah, tepat sekali. Jadi kenapa sih cara berpikir sinkronik ini penting dalam sejarah? Karena sejarah nggak soal urutan waktu, tapi juga tentang konteks. Misalnya, kita lagi bahas proklamasi 17 Agustus 1945. Daripada cuma bilang hari ini Indonesia merdeka, kita justru perlu tanya, apa yang terjadi di sekitar saat itu, siapa saja yang terlibat, apa kondisi sosial politiknya, bahana apa yang terdengar, bahkan cuacanya seperti apa. Nah, bahkan kita bisa bahas apa yang orang pakai saat itu, apa yang mereka makan, apa yang dirasakan masyarakat kecil. Jadi, sejarah itu jadi lebih hidup, nggak cuma deretan tahun. Oh, jadi lebih komprehensif gitu ya, kayak lagi bongkar satu peristiwa dari segala sisi. Nah, bener banget. Ada contoh lain nggak selain proklamasi? Ada. Misalnya, peristiwa kerusuhan Mei 1998. Nah, kalau kita pakai pendekatan sinkronik, kita nggak cuma bilang tanggal 13 sampai 15 Mei itu terjadi kerusuhan. Tapi, kita lihat satu momen spesifik. Misalnya, siang hari tanggal 14 Mei di Jakarta. Lalu kita tanya, apa saja yang terjadi pada saat yang bersamaan? Kita telusuri apa kondisi politiknya, apa kondisi ekonominya, bagaimana peran aparat, lalu apa isu yang beredar di masyarakat, dan apa yang sesungguhnya terjadi di jalanan pada menit-menit itu. Serius deh, cara berpikir sinkronik ini membantu banget dalam memahami kompleksitas ledakan sosial pada kala itu. Nah, kalau dalam konteks dunia, coba kita ambil tembok Berlin jatuh tahun 1989. Kalau sinkronik, kita lihat juga tidak hanya jatuhnya tembok, tapi juga ekspresi orang-orang, reaksi dunia, kondisi ekonomi Jerman saat itu, bahkan musik apa yang sedang diputar di radio. Wah, jadi kayak snapshot zaman ya. Aku jadi kebayang kayak lagi lihat foto lama, terus kita ceritain semua yang ada di foto itu. Tapi untuk Mei tahun 98, jadi sadar itu bukan sekedar rusuh, tapi ada banyak sekali hal terjadi bersamaan. Dan yap, ada satu hal lagi. Berpikir sinkronik nggak cuma untuk sejarah doang loh. Nah, bener banget. Di kehidupan sehari-hari juga ada. Misalnya, kalian lagi analisis kenapa startup yang kalian sering datengin itu sepi di bulan ini. Kalian lihat di bulan itu aja. Kayak lihat ada event apa aja di saat itu, kondisi pasarnya seperti apa, perilaku penggunanya seperti apa, kompetitornya seperti apa. Udah itu sinkronik banget loh. Oh, pantes. Kayak yang aku lakuin waktu debug sistem. Aku pause di satu waktu, lihat semua variabel yang jalan, terus cari yang error. Nah, bener banget, sinkronik itu cara kita memahami kompleksitas dalam satu momen. Aku jadi sadar selama ini melihat sejarah cuma dari tahun ke tahun. Ternyata seru juga kalau kita berhenti di satu titik dan bilang, ayo kita bongkar semua yang terjadi di sini. Nah, segitu dulu ya obrolan kita hari ini tentang berpikir sinkronik. Semoga nggak bikin pusing kalian ya. Sampai jumpa kembali di podcast Orang-Orang Ganteng selanjutnya. Bye.